Oke, teman-teman semuanya, hari ini udah memasuki hari kesekian kalinya kita ada di Pulau Dewata, Bali. Tapi kali ini kita agak nyebrang dikit ke Nusa Penida dan konon katanya, berdasarkan beberapa artikel di internet yang saya baca, salah satu pura di Nusa Penida ini menyimpan salah satu pura yang sangat-sangat unik karena jalur masuknya, medannya juga, dan epicnya gimana, saya tidak mau menceritakan misalkan artikel internet, enaknya mah kita langsung karena juga saya dan Mas Genta juga pertama di sini, jadi mau jelasin yo bingung. Mending kita ngeliat, konon katanya sih tempat masuknya, terus ada spesies kepiting dan sebagainya, nanti kita lihat aja seperti itu. Oke. Jadi biar nggak berlama-lama ini. Dan jadi mulai panas. Ya buat teman-teman yang ingin berkunjung di sini, ya diharapkan kita tetap mematuhi pakai minimal pakai baju gamen lah, karena mau nggak mau ini juga pura di sini, tempat ibadah kaum Hindu. Alangkah bijaknya kalau kita memang pakai ini. Udah ya, aja langsung. Biar nggak nanti semakin terbakar. Sudah mulai gosong soalnya. Ini tadi kena panas, hujan, gosong. Yuk, naik ya. Let's go. Di atas kelihatan. Agak menghemat tenaga. Nah ini ada kepiting, kotor nanti bahas sekilas. Kok abot? Apa? Naik kok usah abot. Yang identik dengan Bali sekarang di benakku adalah tangga. Ini. Endemic crabs of Giriputri Cave. Ini katanya khusus yuyu, kepiting. Yuyu itu kepiting ya. Khas Pura Gua Giriputri, cangkang bagian atas berwarna keunguan, capit berwarna jingga terang, kaki berwarna coklat gelap. Adanya di Nusa Penida only, hanya bisa ditemukan di Pura Gua Giriputri. Lebarnya 25, oke. Nah ini posisi kepitingnya, nanti kita cari kepiting. Oke. Kepiting MD. Di atas sudah terdengar suara genta berdenting, genta yang benar-benar genta, ting 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 ting. Genta Nuswantara. Keren, genta Nuswantara. Oke Mas, Bali identik dengan tangga apa tidak? Iya. Karena beberapa kali ini, hari ini kita memang berjalan selalu naik turun. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri kita sudah laut. Jadi kalau Pulau pas Bali di waktu mana? naik motor rasanya kayak naik ini, kayak lagi di video klip ada soundtrack itu, wah udah urip songo lah. Sik mandek lah. Ada juru mangkunya nggak apa-apa. Teman-teman dengar suara genta? Bentar sih. Beli panca silakan di depan, sudah mau masuk pura. Kita takutnya ada tata cara yang salah ya. Tapi agak belah naiknya ya, kasihan teman-teman. Masker. Tuh masker saya itu. Langsung. Masuk. Syutingnya masuk. Oh, duduk dulu. Sini. Sik nafas.
Oke, teman-teman, ini spot yang tadi sempat dibicarakan di bawah. Untuk memasuki Pura Gua Putri memang kita harus memasuki sebuah lorong sempit ya Mas ya. Iya. Sebelum menuju ke spot utamanya seperti Biar apa? Mas Genta dulu aja tapi. Mas Genta kan gede, kalau Mas Genta lolos berarti aku lolos. Saya takut di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren teman-teman. Keren, keren. Keren. Aku nggak bisa bayangin dulu kalau ini alaminya kayak gimana ya. Dan membangun pura di dalam guanya itu. Ya, oke teman-teman. Oke teman-teman, kita ini sudah di dalam Gua Giri Putri. Barusan tadi masuk dari terowongan. Agak pelan saya, takutnya di belakang ada orang sembahyang. Habis ini kita akan ke dalam. Ini posisi nanti ngambil videonya seperti apa, kita tetap akan coba tanya dulu ke Mantunya yang lebih tahu, yang berkenan mana, yang tidak boleh yang mana. ya. Karena kan banyak orang sembahyang juga, takutnya kita datang mengganggu, itu aja. Mungkin kalau nanti setelah kita telusur, mungkin kita ngobrol santainya setelahnya aja ya. Ya, di setelahnya. Setelahnya aja. Teman-teman bisa ngeliat dulu video-video footage aja dulu, sementara itu dulu. Karena biar kekusukan orang sembahyang juga tidak terganggu oleh kita. Ya, matiin dulu aja. Ini sih. Wah, tempatnya keren Mas Genta. Keren. Keren teman-teman. Panca. Kiri kanan. Di kiri kanan. Apanya? Sama aja. Kiri. Teman-teman lihat tempatnya. Oh, besar. Besar. Masih banyak celah-celah, itu ke sana boleh ya? Masuk situ. Keren teman-teman kalau melihat tempatnya. Itu ada detail-detail yang di sana apa, di sini apa, ada beberapa kelelawar masih. Di atas itu lubang, Mas kan? Dan di situ kalau kata beli panca digunakan untuk tempat-tempat pertapa. Oh, di sini. Oh, ini tempat pertapaan. Ini masuk sana boleh? Boleh. Ya, ayo kita teman-teman masuk ke tempat pertapaan. Ya, silakan. Yuk, mandek sih, gitu. Oke, teman-teman, kita akan coba masuk ke bawah. Katanya ini adalah tempat pertapaan. Konon katanya zaman dahulu. Kita akan nyoba masuk. Assalamualaikum. Tempatnya, oh di atas juga masih ada Juga kayak ada ceruknya juga ya. ceruknya juga. Di bawah basah sih. Aman Mas buat turun. Aman buat turun. Cuma tasnya di sini aja deh. Bentar, aku dulu. Mas Genta dulu apa aku dulu? Dirimu dulu aja. Oh iya teman-teman, ini kayak ini ya. Gua jeruk. Ini kayak lubang-lubang ini Mas Genta. Ada mungkin sarang-sarang ular. Agak hati-hati. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi Kamera hati-hati ya, wabarakatuh. licin.
Sembari kita cari Yuyu katanya ada di sini. Mas. Hmm? Bisa kan? Apa? Gak iso kamera. Apa? Kameranya nggak bisa teman. Oh nggak bisa nyampe sini. Ya udah di situ aja kameranya. Mas kita mau turun. Kalau ndak. Nggak sini lah. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman berhubung kameranya nggak bisa ke sini, mungkin handphone itu tasku aja. Jadi teman-teman tahu sendiri kadang-kadang memang menghargai tempat beribadah. Kita tidak boleh memaksakan untuk langsung. Karena suatu hal ini mau nggak mau kita hanya boleh menggunakan alat apa adanya. Karena memang resikonya kalau turun pakai pakai kamera berat mungkin ini. Nah, ini kondisinya teman-teman kalau ingin tahu. Banyak sekali ceruk-ceruk lubang di dalam, di ujung. Cuma harus berhati-hati, ini ada siken suara apa kan? Hati-hati takutnya ada ular dan sebagainya. Wah, itu kalau teman-teman lihat di sana itu masih ada lubang harusnya tembus sana. Dan ini memang mungkin ya manusia yang udah nggak mungkin masuk. Ini ada bentuk-bentuk detail ini. Ya sih. Bawahnya juga masih ada, tapi nggak bisa masuk. Konon katanya ini tempat pertapaan. Ceruk-ceruk pertapaan. Nah, sementara itu aja. Nanti kita teman-teman buat yang ingin tahu kita lihat di video yang lain. Suasananya mungkin kalau buat bertapa di sini super tenang ya Mas Kadir. Super tenang. Gelap ini kan harusnya gelap. Wah, itu di atasnya. Mungkin itu aja. Dan sumuk. Ada oksigennya udah mulai turun. Untuk safety, mending kita lanjutkan saja. Biar Mas Genta naik. Tak shoot. Teman-teman, kita akan nyoba salah satu ceruk-ceruk, dan katanya ini tempat banyak tapa-tapa juga. Jadi memang konturnya di sini tuh teman-teman lihat masih banyak ceruk dan kelelawar dalam. Kontur-konturnya itu memang untuk orang-orang bertapa. Teman-teman lihat tuh, di kontur-konturnya memang kontur untuk orang bertapa. Masih banyak kontur-konturnya. Oh, ini udah sarang-sarang kelelawar. Nah, ini masih banyak ceruk-ceruk. Kemungkinan itu sarangnya apa, saya kurang tahu. Nah, ini. Apa? Pindah. Oke, itu teman-teman. Terakhir ceruknya. Kita lanjut nanti ya. Makasih. Gua Giri Putri ini awalnya adalah tempat persembunyian pada saat zaman kerajaannya.
sudah begitu karena pada waktu zaman kerajaan itu masyarakat yang tinggal di sini tuh masih minim, masih sedikit. Jadi di saat zaman kerajaan itu ada seorang raja yang tinggal di Nusa Penida, tetapi di dalam beliau memerintah pada saat itu adalah beliau itu agak keras. Jadi masyarakat yang ada di sini itu merasa ketar-ketir ketakutan dia. Dengan ketakutannya dia memberanikan diri meninggalkan pemukimannya, lari dia ke hutan. Karena ini dulunya hutan lebat yang di sana. Akhirnya dia belum tahu bahwa di sini ada goa. Nah, dengan keberaniannya dia, karena dalam pemikiran dia itu udah nanggung. Kalau kita diam di pemukiman, suatu saat raja itu akan berkeliling ketemui kita. Terus seandainya kita membantah dari perintah beliau, kita akan mati. Nah, daripada kita mati konyol seperti itu, akhirnya dia melarikan diri. Larilah dia masuk ke hutan. Tiba-tiba dia di hutan, dilihatlah ada lubang. Ya, ada lubang. Nah, karena merasa frustasi di dalam kehidupannya dia berani masuki lubang itu. Nah, karena dia punya prinsip, kita mati karena keberanian kita masuk lubang itu nggak jadi masalah daripada kita mati konyol di sana. Akhirnya dia berani masuk ke sini. Nah, dengan beraninya dia masuk ke sini, sembunyilah dia di sini dengan teman-temannya mereka. Nah, sudah begitu, singkat ceritanya dengan dia bersembunyi, dia merasa aman, tidak diganggu oleh apapun. Nah, pada saat itu belum dia punya rasa yakin dan percaya bahwa ini adalah tempat spiritual. Belum dia pasti percaya. Hanya dia yakin bahwa tempat ini tempat persembunyiannya mereka untuk menghindar dari raja yang seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi lambat laun mereka itu yakin. Awalnya dia belum yakin karena dia merasa dirinya tinggal di sini itu dia merasa aman, tenang, damai, adem. Akhirnya dia punya aspirasi bahwa di sini itu ada yang menjaga. Gua ini ada yang menjaga pada saat itu. Nah, sehingga mulailah rasa keyakinannya mereka bahwa di sini ada yang menunggu mereka, ada yang melindungi mereka. Ada yang melindungi mereka di saat mereka sembunyi. Nah, singkat cerita juga akhirnya dia aman sampai dia bisa beraktivitas, melakukan aktivitas mereka masing-masing, karena pada zaman itu aktivitas mereka adalah hanya petani. Jadi dia bisa petani, kerja sawahnya dia, hasilnya pada waktu itu pun dia nggak berani bawa ke pemukiman karena dia masih takut suatu saat raja itu akan datang ke sini atau pasukannya atau ajudan datang ke sini akan mengambil hasil itu. Dia itu akhirnya dia takut, dia bawa ke sini hasil jerih payahnya dia dari petani itu dimasukkan ke sini, disimpan di sini pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu dia merasa aman, masak pun dia di sini bersama pada waktu itu, tidur pun dia di sini bersama pada waktu itu karena dia merasa nyaman. Nah, itu pada zaman sejarahnya. Nah, begitu singkat cerita sekarang datanglah zaman penjajahan yang kedua. Nah, karena mengingat dengan leluhurnya dulu pernah cerita dengan generasinya mereka bahwa kalau ada musibah di perkampungannya dia atau di pemukimannya dia bilang sembunyi ajalah di dalam gua itu. Nah, sembunyi aja. Akhirnya datanglah zaman penjajah, merasa terusiklah masyarakat pada waktu itu karena di atas ini kan, di langit atas ini dipakai ajang perang pada waktu zaman penjajahan itu ya, di atas ini, di atas langit ini. Pas ada di atas langit inilah dipakai perang di sana sambil melepas peluru kayak begitu kan, dia khawatir, takut masyarakat di sini. Akhirnya dia ingat dengan pesan leluhurnya dulu bahwa dia pernah bersembunyi di gua ini. Nah, akhirnya diajaklah teman-temannya semua itu untuk sembunyi, menghindari dari peluru-peluru yang nyasar pada saat zaman penjajahan itu. Diajaklah semuanya ke sini, dia sembunyi juga. Nah, akhirnya dia juga merasakan bahwa di sini ternyata benar-benar apa yang diciptakan oleh leluhurnya dulu itu aman. Akhirnya disinilah dia sementara mengungsi pada waktu zaman penjajahan sampai zaman penjajahan itu selesai. Karena dia merasa aman, disinilah dipakai untuk persembunyiannya pada saat, dan mulailah rasa keyakinan pada saat itulah benar-benar
dia masih ingat dengan tetuah-tetuah leluhurnya bahwa di sini beliau itu udah bisa melindungi kehidupannya mereka, udah bisa menjaga kehidupannya mereka, sehingga itu merasa aman di dalamnya. Udah begitu akhirnya dia percaya, melakukanlah dia spiritual apa adanya, istilah sekedarnya. Pada zaman itu yang bisa dipersembahkan adalah hasil pertaniannya. Ada jagung, ada ketela pohon, ada ubi dan lain sebagainya yang bisa dipersembahkan kepada beliau yang ada di sini. Belum ada tempat-tempat bersemayamnya beliau seperti ini, masih dalam konteks batu. Karena mereka tuh masih yakin dan percaya bahwa batu itu ada yang menunggu. Berarti batu itulah dijadikan simbolis bahwa beliau itu ada di dalam sana. Itu di ujung sana ada juga, di sini ada juga, di depan ada juga. Semua itu batu, nggak ada istilah singgasana beliau itu seperti ini, belum ada saat itu. Nah, udah begitu dia yakin dan percaya seperti itu. Jadilah diajaklah orang-orang yang belum tahu, istilah diinformasikanlah kepada orang-orang yang belum tahu atau generasi-generasi mereka yang belum tahu bahwa dia ceritakan ini gua gini. Belum namanya ada Giri Putri, belum, baru disebut dengan gua aja. Ya, belum ada nama. Nah, begitu lambat laun kenalah zaman modelisasi seperti sekarang ini. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Akhirnya diajaklah atau di istilah orang Balinya ngerembe, kalau orang secara umumnya dia koordinasi lah. Iya, koordinasi sama orang-orang yang tahu tentang itu semua. Akhirnya didatangkan orang-orang yang tahu itu semua, orang yang dari spiritual, orang yang dari namanya tertua seperti itu, orang yang sudah menekuni agama seperti itu. Nah, di sanalah dia dia ngerembug istilah seperti itu, dapatlah keputusannya bahwa ini harus dijadikan tempat spiritual seperti sekarang ini. Baru masyarakat itu sudah banyak, baru dia masyarakat itu merencanakan akan diadakan upekar besar di sini. Nah, diadakanlah upekar besar, tapi sebelum mengadakan upekar besar dibentuklah namanya pelinggih-pelinggih seperti ini atau sangat-sangat seperti ini. Ini baru dibentuk akhirnya semua setelah dibentuk barulah diadakan upacara besar sebagai peresmian bahwa ini adalah akan dijadikan tempat spiritual yang suci. Akhirnya seperti itu. Lalu tahun tahun 2007 diadakanlah spiritual yang besar kayak begitu. Nah, dari 2007 itulah mulai terbentuklah Gua Giri Putri. Gua ini disebut dengan Gua Giri Putri. Seperti itu, sehingga akhirnya menyebar, singkat ceritanya menyebar ke seluruh. Karena apa? Karena pada saat itu ada tamu-tamu yang datang ke sini, diizinkan masuk ke sini, mereka lah yang menyebarkan kepada teman-temannya. Selain dari orang-orang lokal juga, orang pendatang juga, orang lokal juga, orang luar negeri juga, seperti itu. Akhirnya terkenalah nama Gua Giri Putri yang ada di Desa Pekraman Karangsari seperti sekarang ini yang kita lihat. Nah, seperti itu kurang dan lebihnya, karena masih banyak kita yang harus diceritakan, tetapi kurang dan lebihnya saya pasti akan minta maaf. Ya, kalau nanti ada yang nggak berkenan di dalam cerita yang tadi, mohon dipangkas biar masuk logikanya seperti itu nanti. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Telaga itu. Ya. Ini. Tadas tengah. Ya, boleh. Enggak jero nyari. Iya, kalau Anda dulu itu enggak apa-apa. Kena sendiri. Boleh, di sini adalah tempat. Kalau diceritakan mungkin masih banyak. Boleh direkam. Boleh. Telaganya, tetesan air telaga. Ini ceritanya tadi itu hanya seperempat aja yang bisa ceritakan, maaf. Selanjutnya karena ada yang berwenang akan menceritakan itu nanti ya. Cukup. Tapi maaf itu hanya seperempat aja itu ceritanya. Karena ini masih banyak yang harus diceritakan. Ini juga yang harus diceritakan
tempat apa nama yang di bawah itu harus juga diceritakan. Tempat kita kan tadi diguyur sama air itu, Ya. itu juga harus diceritakan. Tapi di sini ada yang lebih wenang yang menceritakan itu Ya. semua. Saya nggak berani, Ya, Pak. karena saya masih di bawahannya mereka. Ya, Jadi Pak. beliaulah kalau memang nanya, beliaulah yang akan menceritakan nanti. Ya, terima kasih. Kalau memang berkehendak akan mencari atau nyambung cerita tadi seperti itu. Gitu. Tapi kalau ini orang yang sudah mahir tentang itu akan bisa mengkalkulasikan akan semuanya itu. Terima kasih ya, Pak. Karena kalau dicari mungkin lagi 2 jam belum Panjang, selesai. ya. Jujur aja, Iya. di depannya beliau, saya bisa menceritakan loh, tapi bukan wewenang saya. Iya. Saya bisa menceritakan semuanya. Kenapa? Karena saya diceritai oleh orang-orang tua saya dulu. Tapi saya nggak berani karena ada wewenang yang akan menceritakan Iya, itu biar iya, nggak iya, iya. salah langkah Iya, istilahnya iya, seperti iya. itu ya. Ya, Maafin makasih. aja ya. Terima kasih, terima Maafin aja. kasih. Hanya sepintas selalu yang Terima saya bisa kasih. sampaikan seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita sempat untuk melewati lintasan dari Gua Giri Putri dari kedalaman guanya seperti apa ya. Saya berharap sih footage-nya nanti bisa agak terang dan memperlihatkan sisi epicnya, karena jujur kalau dari saya pribadi ini cukup epic lah ya Mas, cukup gede dan Tadi ada tempat yang di atas ya, harusnya lebih epic lagi. Ya. Ada telaga di atas tadi. di atas sana ada Cuma nanti telaga. videonya boleh nggak tak pikirin sih. Ya, Karena saya ngerekamnya pakai handphone tadi. ya karena ini memang murni sebenarnya kenapa kita jarang sedikit banyak bicara di sini, karena inilah murni tempat sembahyang bukan tempat pariwisata. Ternyata Ternyata sudah nggak boleh buat pariwisata. udah nggak boleh buat pariwisata lagi, jadi ya Itu aja sih, nanti mungkin kalau ada tambahan talking head nanti lah ya. Ya. Kita nggak janji buat ini, mungkin sementara kita closing ini, nanti kalau sekiranya ada tambahan yang memang mungkin disampaikan di sesi talking head atau Talking apa head, disampaikan. iya. Cuma masih menunggu karena tidak, tadi sebenarnya saya sama Mas Genta sebenarnya di atas ada telaga, ada tempat mentok, naik terus turun, duduk kita di situ lama, duduk aja, diam lama gitu. sebenarnya ada filosofinya juga cerita, tapi sedikit filosofi itu biar ceritakan oleh Jeromaku Ya, yang dari jadi sini. setelah ada saya sempat rekam beberapa cuplikan cerita sejarahnya, itu aja sih. Wis, teman-teman terima kasih. Wis closing kan. Kita Gua Giri Putri ya mungkin sekitar seperti ini, agak ngeblank semuanya, tapi ya udah memang Oke lah, beginilah oke, keren-keren. perjalanannya seperti ini. Semoga Jadi ya, nanti kalau bisa dibuka untuk tempat wisata lagi ya. Ya. Habis pandemi mungkin. Ya. Jadi teman-teman, habis ini kita akan lanjut lagi ke daerah Nusa Penida yang lain. Semoga kita menemukan tempat-tempat menarik di bumi Nusantara, terutama daerah Nusa Penida, karena saya yakin tempatnya nanti harusnya sih terlihat epic lagi. Iya. Kayak gitu. Sip, yuk. Udah, ya teman-teman, saksikan terus perjalanan kita di bumi Nusantara. Wis, seperti ini.